Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Siska Dayani SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 20 Batam. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 2023 di Universitas Maritim Ali Haji Kepulauan Riau. Pada video ini saya akan melaksanakan pembelajaran teori larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Baik ya. Sudah bisa memulai pembelajaran untuk hari ini? Sudah. Ya, oke. Jadi supaya berkah pembelajaran kita hari ini, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azima sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas. Sebelumnya saya akan absen dulu ya. Kalisa, Hadir, Bu. Martina, Hadir, Bu. Alkifa, nggak hadir. Kenapa? Sakit ya? Oke. Oke, kita doakan ya supaya Akifa sehat kembali sehingga bisa berkumpul lagi bersama dengan kita. Atar, Gianiko, sudah siap untuk menerima pembelajaran kita hari ini? Oke. Nah, jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita ice breaking dulu ya, biar kalian merasa senang ya untuk menerima pembelajaran hari ini. Oke, baik anak-anak, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan.
laju reaksi sebelumnya. Ya, pelajaran yang lalu adalah tentang laju reaksi. Masih ingat nggak apa pengertian dari laju reaksi? Silakan. Baik, siapa yang mau menjawab? Silakan. Pengertian dari laju reaksi itu adalah laju berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya. Oke, materi kita hari ini adalah larutan elektrolit dan non elektrolit ya. Baik, selanjutnya tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu merancang alat uji coba percobaan uji larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian yang kedua, peserta didik menganalisis dan mengamati larutan elektrolit melalui daya hantar listrik. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit dan non elektrolit. Nah, ini manfaatnya, boleh kamu lihat. Ini manfaatnya jika kita mempelajari pelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit. Ada yang bisa membacakan nomor 1? Silakan. Silakan. Oke, baik. Oke, manfaat yang pertama yaitu mengetahui perbedaan antara zat elektrolit dan non elektrolit yang membantu dalam memahami kemampuan larutan untuk mengantarkan listrik. Oke, berikutnya siapa yang mau membacakan nomor 2? Silakan, bagian sini. Baik, silakan. Manfaat yang kedua berguna dalam desain proses kimia yang melibatkan larutan dan reaksi yang dipengaruhi oleh sifat elektrolit atau non elektrolit. Oke, langkah-langkah pembelajaran yang pertama itu adalah menentukan pertanyaan dasar. Kemudian yang kedua dasar studi. Kemudian penyusunan jadwal proyek. Yang keempat adalah pelaksanaan dan monitoring proyek. Kemudian yang kelima menguji hasil. Yang keenam evaluasi dan refleksi. Kemudian untuk asesmennya adalah asesmen formatif dan asesmen sumatif. Oke, baik. Bisa kamu lihat itu gambar apa yang ada di tayangan? Kira-kira gambar apa yang ada di tayangan? Banjir ya. Nah, pada saat banjir kenapa pihak PLN mematikan aliran listrik? Itu kenapa? Iya, silakan. Silakan. Karena air bisa mengantarkan listrik, Bu. Karena Air bisa mengantarkan listrik. Karena air bisa menghantarkan listrik, ya, benar sekali. Tadi dikatakan bahwasannya air itu dapat menghantarkan listrik, benar nggak sih? Jika dapat menghantarkan listrik, jangankan manusia, bahkan hewan juga akan terkena dampaknya, yaitu bisa kesetrum jika arus listriknya tidak dimatikan. Ya, untuk gambar yang kedua, coba kira-kira apa ini? Gambar yang kedua. Silakan tunjuk tangannya lagi. Gambarnya lagi nangkap ikan pakai Lagi menangkap ikan atau mencari ikan tapi menggunakan listrik. Kira-kira berbahaya enggak? Dibolehkan tidak? Oke, sesuai dengan materi kita adalah larutan elektrolit dan non elektrolit, ya. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang mampu menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan non elektrolit adalah larutan yang tidak mampu menghantarkan arus listrik, ya. Apakah kalian tahu bahwasannya larutan elektrolit pun terbagi lagi menjadi 2 bagian? Ada yang tahu tidak? Nggak ada ya? Yang pertama adalah larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau mengetahui bahwasannya suatu larutan itu masuk ke dalam larutan elektrolit maupun non elektrolit, bagaimana kira-kira caranya? Ada yang tahu nggak caranya? Silena? Biar kita bisa tahu itu termasuk elektrolit atau non elektrolit, itu dengan cara kita harus mengujinya dan kita bisa mengidentifikasinya. Iya, berarti dengan cara menguji larutan tersebut. Adakah alat yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi larutan-larutan tersebut? Kira-kira ada nggak?
Ada tidak? Nah, nanti kita jawab melalui proyek yang akan kita lakukan ya. Oke, nah jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya. Yang pertama adalah nanti akan kamu jawab ya. Yang pertama adalah alat apa sajakah yang dibutuhkan untuk alat identifikasi? Silakan dicatat ya. Kemudian yang kedua, manakah yang tergolong larutan elektrolit dan non elektrolit ya selain yang air tersebut? Kemudian yang ketiga, mana yang tergolong larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah? Kemudian yang keempat, bagaimana larutan tersebut bisa menghantarkan listrik? Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut nanti kalian jawab di dalam LKPD yang akan saya bagikan ya. Nah, untuk mendesain perencanaan proyek maka akan saya bagikan ya LKPD. Jadi kamu bisa mendesain identifikasi larutan menggunakan LKPD yang akan saya bagikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi juga kamu bisa jawab untuk di dalam LKPD ini ya. Baik, silakan. Dari video kali ini kita akan membahas materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada musim hujan, beberapa wilayah di Indonesia sedang dilanda musim banjir dan curah hujan yang sangat tinggi. Baik, kalian tadi sudah menonton ya video pembelajaran yang sudah saya tayangkan ya. Kira-kira kalian sudah bisa nggak membedakan antara larutan elektrolit dan non elektrolit? Kira-kira udah bisa belum? Sudah ya, dari tayangan video tersebut ya. Jadi ternyata larutan-larutan itu ada yang bisa menghantarkan arus listrik dan ada yang tidak bisa menghantarkan arus listrik atau non elektrolit. Berikutnya kita akan menyusun jadwal ya, jadwal pembuatan alat uji larutan. Untuk hari pertama kira-kira kita ngapain ya hari pertama ya? Ada yang punya ide nggak? Hari pertama cari alat bahan ya. Yang lain gimana cari alat bahan? Jujur ya, hari pertama kita mencari alat dan bahan. Silakan dicatat ya. Oke, berarti hari kedua kita ngapain? Ada? Kan sudah ada merangkai ya. Oke, berarti kita merangkai alat hari kedua ya. Jadi alat yang akan dirangkai itu dalam bentuk setengah jadi gitu ya. Kemudian hari ketiga ngapain kita? Oke, membawa hasilnya ke sekolah untuk dilanjutkan pembuatannya. Oke, berarti kita udah fix ya untuk jadwal kita. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Lanjutkan tugas kalian yang kemarin. Saya juga nanti akan melakukan evaluasi. Ya kan, silakan masing-masing dikerjakan. Baik ya. Nah, LKPD-nya yang sudah saya kasih mana? Ini Bu. Mana LKPD kemarin sudah saya bagikan ya LKPD-nya ya. Coba tunjukkan ke atas LKPD-nya masing-masing. Oke, bagus dulu. Kelompoknya masing-masing tunjukkan dulu hasil kerjanya yang sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Silakan. Nah, ini kelompok Edelweiss. Ini membuat apa ini? Mercusuar, ya. Berarti ini apa ini? Monas. Rafflesia. Membuat apa ini kira-kira? Jalan.
kami akan menguji kedua alat kami. Yang pertama yaitu larutan air. Betul. Oke. Untuk ini alat yang pertama. Alat yang kedua. Baik. Tidak nyala juga. Air Nyala ya? Yang harus direndam beberapa saat, jadi ada Di lock dulu. Alat uji larutannya kelompok siapa? Oke, ini kelompok Mawar ya. Silakan kelompok Mawar. Jadi seperti yang kalian lihat di sini kami sedang membuat proyek yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi di sini kami membuat hiasan lampu. Lalu ini adalah air bening. Tidak Oke, seperti yang dilihat kita udah coba di dalam air garam, cuka, air biasa dan air gula. Mungkin dari kelompok lain ada yang bertanya? Saya dari program presiden, jadi saya bertanya mengapa baterai dapat menggunakan listrik. Jadi mengapa baterai dapat menghasilkan arus listrik? Karena ketika baterai itu berhubungan dengan rangkaian eksternal, elektrolit dapat berpindah sebagai ion di dalamnya, sehingga terjadilah reaksi kimia pada kedua kutubnya. Sudah? Ada lagi mungkin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Saya sebenarnya dari kelompok lagi ingin bertanya, kenapa larutan elektrolit dapat menciptakan listrik? Oke, jadi di sini saya akan menjawab. Ini karena larutan menjadi elektrolit ketika terdapat ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik di dalamnya. Hal ini terjadi karena senyawa ionik atau elektrolit terlarut dalam air, sehingga ion-ion tersebut dapat bergerak bebas dan membawa muatan listrik. Oke, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan mungkin sedikit ada keliru saat pembuatannya. Sekian dari kelompok Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan karya inovasinya, silakan. Kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok Jambol. Lanjut larutan kedua yaitu larutan gula. Gula. Oke, jadi larutan gula pasti tidak nyala karena itu non elektrolit yang tidak menghantarkan listrik.
Oke, jadi itulah percobaan kami yang dimana lampunya hidup di larutan air dan juga garam. Sedangkan di gula dia tidak hidup, sedangkan di cuka dia kadang hidup, tetapi kadang mati juga. Jadi itulah presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok Edelweiss, ready? Saya ingin bertanya, kenapa larutan elektrolit yang membuat berubah menjadi kekuningan? Apa yang menyebabkan? Itu saja. Terima kasih. Jadi pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Edelweiss. Jadi mengapa elektrolisis berubah warna menjadi kekuningan kecoklatan? Karena warna kuning atau kecoklatan yang terlihat pada proses elektrolisis kemungkinan besar disebabkan oleh terbentuknya senyawa atau produk kimia akibat proses dari elektrolitik. Elektrolisis ini adalah proses di mana arus listrik dilewatkan melalui elektrolit atau larutan yang mengandung ion untuk menginduksi reaksi kimia. Setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang mau memberikan kesimpulannya? Siapa, ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi setelah kami melakukan uji coba dengan alat uji yang telah kami rakit dan kami uji coba kan dengan larutan yang ada, kami mendapat kesimpulan bahwa air atau larutan garam itu merupakan elektrolit kuat, sedangkan gula atau larutan gula merupakan elektrolit lemah, dan juga cuka merupakan non elektrolit lemah. Sedangkan gula merupakan non elektrolit. Oke, baik. Kasih kelompok mana yang akan mengevaluasi aktivitasnya hari ini? Kelompok mana? Ya, oke, Naura silakan. Jadi Bu, di sini pas kami bikin alatnya itu ada kesulitan sih Bu. Di situ tuh kabelnya ini sering longgar, jadi lampunya ini susah nyala, dan juga seringkali terbalik antara kutub yang utara dan selatan begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk evaluasinya. Kita kasih aplaus. Ada yang mau memberikan refleksi pada pembelajaran kali ini? Oke, Kaisan silakan. Oke. Baiklah, jadi saya akan memberikan refleksi dari pelajaran yang sudah kita lakukan dan juga praktek serta presentasi yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi hari ini itu kita masih di awal-awal baru masuk materi larutan elektrolit ya. Jadi tadi kemarin kita sudah belajar tentang konsep dasarnya dari larutan elektrolit. Nah, dan juga kita sudah tahu apa saja larutan elektrolit itu. Tapi pada hari ini kita bisa tahu lebih lagi tentang larutan elektrolit dan melihat buktinya secara nyata melalui praktek yang kita lakukan hari ini. Jadi menurut saya sangat membantu ya. Jadi kalau kita melihat sendiri itu memang makin rasanya yang kita pelajari itu terbukti ada di kehidupan nyata. Dan menurut saya itu sangat membantu dalam pelajaran kita dan juga dalam pemahaman kita nantinya. Jadi menurut saya itu refleksi untuk praktek kita pada hari ini. Gitu. Baik, kasih. Nah, sebelum saya mengambil asesmen sumatif, saya mohon untuk mejanya dibersihkan ya. Oke, bersihkan dulu ya. Mohon ya, kelompoknya mejanya sudah rapi dan bersih, tunjuk tangan. Jadi nanti saya kasih soal ya. Asesmennya ini berbentuk soal, ada 5 soal yang akan saya berikan. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit, bisa ya? Oke, ini kelompok jangkau udah bisa ya? Oke. Silakan tulis nama kelas kemudian tanggalnya ya. Tanggal hari ini ya. Jojo udah dapat? Naura udah? Ini sudah?
juga sudah ya. Oke. Oke, sudah mengumpulkan semua. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Kasih untuk kalian semua. Tadi kita sudah memulai pembelajaran dengan doa, maka kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan itu akan berguna untuk kita di masa depan nanti. Silakan berdoa untuk tergantung kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas partisipasinya. Baik, untuk materi berikutnya kita adalah tentang asam basa, ya, di mana asam basa ini sangat penting ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti untuk materinya akan saya kirim ke grup untuk yang materi berikutnya. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum